Malam semuanya. Kita lanjut ya. Untuk pertemuan berikutnya di hari ini, hari Minggu 20 April 2025, ini trial kedua ya. Kita akan bahas mengenai fungsi yang dibagi jadi beberapa bagian. Ada domain, range, fungsi linear, fungsi kuadrat, eksponen, logaritma, trigonometri, komposisi, dan juga inverse. Nanti juga akan dibahas mengenai limit dan kekontinuan ditambah dengan asimtot. Nanti untuk di bagian ini kalau sempat ya, nanti saya akan bahas juga di bagian sini kalau sempat. Nanti kita lihat dulu karena ini kan agak banyak. Nanti kita coba ya. Kalau misalnya kurang sempat, nanti saya akan pecahin nanti. Ini videonya akan saya bentuk jadi beberapa bagian biar kalian bisa cek nanti di bagian mana yang mau kalian lihat ya. Oke, yang pertama dulu. Tentukan domain dan range dari fungsi berikut. Ya, lihat di sini. Untuk yang pertama, domain di sini adalah daerah asal. Kalau range di sini itu adalah daerah hasil. Daerah asal tuh kayak menandakan X ya. Kalau daerah hasil itu menandakan Y-nya. Nah udah, dari seperti ini coba kita cek dari yang pertama dulu ya. Jadi fx itu kan disimbolkan sebagai y. Nah ini kan ada x di sebelah kanan kan. Ya udah, coba kita buat. Jadi kan bentuknya y sama dengan 2x kuadrat minus 8. Ada nggak syarat yang menentukan x itu harus angka berapa? Nggak ada ya di sini. Jadi x itu bebas, mau 0 boleh, mau minus boleh, berapapun bebas. Jadi kamu mau angka berapapun bisa di sini. Nah, jadi kalau misalnya angka berapapun bisa, berarti kan angkanya bebas ya, mau berapa aja. Ya kamu buat di sini nanti. Untuk yang domain itu berarti d, fungsinya apa itu? Fx. Jadi df sama dengan ya x di mana? Ini kan domain ya, berarti x ngomongnya. X. Nah, anggota himpunan bilangan real. Nah, jadi semuanya bisa masuk ke sana. Nah, tapi hati-hati ya. Belum tentu untuk yang range. Range, kamu lihat. Range itu menandakan suatu y, hasil. Y-nya gimana? Coba kita cek sekarang. Kamu cek. Itu kan 2x kuadrat min 8 sama dengan y. Kalau kita balikkan kayak gitu, y-nya harus di kanan. Jadi nanti coba 2x kuadrat sama dengan min 8 pindah kanan, min kalau pindah jadi plus. Jadi x kuadrat sama dengan y plus 8 per 2. Jadi x sama dengan akar dari y plus 8 per 2. Tuh kayak gitu ya. Nah, dicek dari bagian ini. Ingat ya, kalau dia dalam bentuk akar itu ada syarat. Akar itu, akar apapun kalau misalnya bentuknya itu tuh gx lah. Nih gx. Nah, apa itu syaratnya? Apa syarat kalau misalnya di dalamnya ada fungsi, di dalam akar ada fungsi? Gx itu lebih besar sama dengan 0. Selalu itu. Di dalam akar tuh nggak pernah minus. Ya, kalau misalnya angkanya di dalam akar tuh minus, itu namanya apa? Imajiner. Ya, nggak boleh imajiner. Nah, ini ya udah kamu masukin dong. Oh, berarti y plus 8 per 2 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kamu pakai nanti y plus 8 per 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, 2-nya kali silang. Jadi kayak gini kan? Tuh, kan bisa. Jadi y sama dengan lebih besar sama dengan plus 8 pindah jadi minus 8. Tuh seperti itu. Ya, bisa kita dapetin ya dari sini ya. Nah, kalau udah dapat seperti ini ya udah. Jadi untuk yang range berarti kan ini RF ya berarti ya. Nah, Y, nah itu bukan X ngomongnya tapi Y karena daerah hasil di sini ngomongnya, bukan daerah asal lagi. Daerah hasil Y-nya di mana Y-nya harus lebih besar sama dengan minus 8 dan Y-nya itu merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Gitu ya. Tuh, seperti itu. Jadi harus tahu batasan-batasannya. Ya, dapat udah 2, udah kita dapetin. Nah, sekarang kita untuk ngebuktiinnya, coba kita pakai gambar. Bentar ya, kita cek. Berarti X kan boleh bebas angkanya kan? Jadi kesimpulannya X-nya boleh bebas, kalau Y-nya angkanya pasti lebih gede daripada minus 8. Pasti sama dengan minus 8 dan lebih gede. Coba kita cek di bagian GeoGebra sini. Y sama dengan 2x kuadrat
minus 8. Tuh, coba kamu lihat di sini. Nih, kita lihat bareng ya. Nih, kalau X itu, lihat. Kalau kita lihat berdasarkan X, itu X-nya mau berapa aja masuk itu enak banget. Mau 4, mau 6, mau 2, mau berapa itu nggak ada batas tuh. Sampai ke atas terus bisa semua. Makanya X itu lebih oke. Nah, tapi kalau Y, kamu coba cek. Lihat, ada nggak Y-nya nilainya di bawah minus 8? Nggak ada kan? Tuh, itu maksudnya. Itu maksudnya. Nilai tidak mungkin di bawah minus 8 nilai Y-nya. Karena memang itu syarat tadi kita udah dapetin. Sesuai berarti ya? Sesuai banget. Ini saya ambil gambarnya. Oke, nanti saya share ya ke semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikut. Nomor 2, bagian B. Nah, ini gimana kalau pecahan? Nah, kalau pecahan domainnya gimana dan range-nya gimana? Ketemu soal seperti ini, kalau kita dapetin kan pecahan. Ingetin ya, kalau bentuknya pecahan, yang kita pakai tuh bawahnya, penyebutnya. Ini sama aja dengan Y ya tadi ya di sini. Jadi X min 2 tidak sama dengan 0. Selalu kayak gitu. Di bawah tuh nggak boleh 0. Ya, pecahan kayak gitu kalau misalnya per 0 itu jadi apa? Tak terhingga ya, atau tak terdefinisi ya, itu nanti. Jadi X tidak sama dengan 2. Nah, jadi X tuh nggak boleh sama dengan 2 jawabannya. Jadi salah kalau 2. Ya, nggak boleh. Ya udah, dapat tuh sudah. Udah dapat 1 sudah. Jadi ini kan punya domain. Domain dx di mana X nanti X tidak sama dengan 2. Semua angka bebas, boleh. Kayak gitu kamu boleh masukin, ya. Kayak gini udah boleh. Nah, terus apalagi di sini? Jadi untuk berikutnya, untuk yang apa? Satu lagi, range ya, daerah hasil. Ini daerah untuk yang asal. Ini kan Y sama dengan 2X plus 1 per X min 2. Kali silang ya. Jadi nanti Y dikali X min 2 sama dengan 2X plus 1 kali masuk XY kali masuk min 2Y sama dengan 2X plus 1. Ya, yang ada X tolong pindah ke sebelah kiri ya. Yang ada X-nya pindah semua jadi XY. 2X kalau pindah ke sebelah kiri kedapatannya jadinya min 2X, kan plus 2X itu ya. Pindah ke kiri berarti min 2X. Kalau min 2Y, min jadi plus. Ya, min jadi plus 2Y plus 1. Ya udah, X-nya sama-sama keluarin ya, kiri sama kanan. Jadi bisa kita X dikaliin dengan Y min 2. Tuh, sama-sama ada X dikeluarin kan bisa. 2Y plus 1. Jadi X sama dengan 2Y plus 1 per Y min 2. Tuh, lihat tuh bentuknya. Bentuknya tuh sudah serba Y ya di sebelah kanan ya. Nah, udah, kalau dapet kayak gini, lihat, dia kan gak ada akar. Dia cuma ada per di bawahnya tuh, ada pecahan, ada penyebutnya. Ya udah, berarti Y minus 2 tidak sama dengan 0. Itu nanti kamu bakal pakai. Jadi kalau minus 2 pindah kanan, min jadi plus. Y tidak sama dengan 2. Itu yang dipakai. Ya udah, sekarang ini syaratnya sama ya, kebetulan sama dengan yang domain tadi ya, kebetulan sama. Jadi untuk yang ini salah tulis sebentar ya, DF harusnya ini. Jadi untuk yang range tadi, untuk yang F barusan itu apa di sini? Oh, Y di mana Y tidak sama dengan 2 dan Y merupakan anggota himpunan dari bilangan real, semuanya bisa kecuali 2. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Domainnya sudah dan range-nya juga sudah ya hasilnya. Ya, kita lanjut ke bagian C. A sama B jelas. C sekarang dimulai dengan akar dulu. Nah, ini gimana kalau seperti ini? Ingetin sama dengan yang biasanya, ini Y ya. Y sama dengan akar 3X min 9. Ini ingetin kalau di dalamnya itu ada bentuk akar kayak gini. Syaratnya apa tadi? Yang di dalam ini lebih besar sama dengan 0. Ya, lebih besar sama dengan 0. Jadi hati-hati banget nih. Hati-hati banget. Jadi 3X min 9 lebih besar sama dengan 0. Min 9-nya pindah kanan. Min jadi plus.
X lebih besar sama dengan 9 bagi 3, 3. Tuh ya yang kita dapat ya. Tuh, lebih besar sama dengan. Jadi X-nya tuh harus lebih gede sama dengan 3. Nggak boleh angka yang lain. Nah, udah dapat kayak gitu. Ini berarti sebagai apa? Menandakan apa ini? Domain ya. Karena ini yang didapat adalah X. D apa ini? DF. Domain punya F. Nama tadi fungsinya F. Jadi X di mana X lebih besar sama dengan 3 dan X merupakan anggota himpunan bilangan real. Udah dapat. Nah, sekarang gimana color range-nya? Balik dong color range. Berarti kan ini Y sama dengan 3X. Akar dari 3X min 9. Bisa nggak dikuadratin? Bisa. Kenapa harus dikuadratin? Biar akarnya hilang. Ya, kita kan mau cari X-nya. Kamu kuadratin dulu karena X di dalam akar. Y kalau dikuadratin dapatnya Y kuadrat. Terus, ini apa nih? Ini di akarin, kalau dipangkat 2 dikuadratin jadi habis ya, hilang ya. Tinggal 3X min 9. Min jadi plus, ya kayak gitu ya. Sama dengan 3X, jadi X sama dengan apa? Kan 3-nya bisa kali silang ke bawah. Y kuadrat plus 9 per 3. Nah, ingat bentuknya kalau kayak gini. Ini kan pecahan ya. Pecahan, memang pecahan, tapi Y-nya ada nggak di bawah? Nggak ada kan di bawah? Kalau nggak ada di bawah, aman-aman aja. Y-nya ada di bagian pembilang. Tuh, kalau ada di bagian pembilang, nggak ada akar, oke, aman. Tidak perlu pakai syarat. Jadi Y itu bebas mau pakai apa? Bebas. Kecuali kalau penyebut. Ingetin, kalau dia ada di bagian penyebut, ya, kalau ada di bagian penyebut, itu apa syaratnya? Misalnya ada di bawah situ ya. Oh, fungsinya apa kalau di bawah situ? Tidak sama dengan 0 kalau ada di bawah X-nya. Ya, kayak gitu. Ini kan nggak ada. X apa Y-nya di bawah nggak ada. Berarti aman-aman aja ya. Oke, jadi ini kalau kayak gini bentuknya aman. Berarti langsung aja. Range-nya apa di sini? Bebas. Berarti semua Y-nya bisa terjadi. Y apa di sini? Merupakan anggota himpunan bilangan real. Bisa semua. Oke, sampai di sini. Gimana? Ada yang mau tanya belum? Sampai di sini. Nomor 1 kebagian ini ya, kita dapatnya di bagian domain sama range, daerah asal sama daerah hasil. Nanti ini semua bakal di-upload ke YouTube ya. Nanti dibaca lagi di sana, dilihat lagi ya. Kalau masih ada yang belum dimengerti bisa tanya ke dalam grup bagian mana yang kurang dimengerti. Lanjut ya, kita lanjut dulu. Nomor 2 di sini. Nomor 2 terdapat fungsi linear dan kuadrat. Linear dan kuadrat. Kalau linear itu garis lurus ya, kalau kuadrat itu yang kayak kurva ya. Jadi ada 2 bagian. Tuh ada fx sama dengan x kuadrat plus 6x min 16. Nah, satu lagi gx 5x min 4. Saling berpotongan. Kalau saling berpotongan, kedua jenis ini, fungsi ini itu bakal ketemu di 2 titik. Nih di sini. A sama B. Jadi kamu nanti bakal ada pakai konsep Y1 sama dengan Y2. Y itu kan punya fx ya. Ini punya fx, ini punya gx. Nah, nanti bakal ketemu nanti. Nih, lihat ya. Itu kan x kuadrat plus 6x min 16. Fx itu berupa kurva yang ada lengkungan. Ax kuadrat plus bx plus c. Kalau A-nya positif, dia bukanya ke atas kurvanya. Tuh kayak gitu. Kalau A-nya negatif, itu ngebukanya ke bawah. Tuh, kamu buat sketsa. Jadi biar bisa tahu gambarannya. Oke, itu yang pertama. Terus, kalau GX apa tuh GX? GX itu kayak berupa garis ya. Nih, kita di sini nanti. Nih, ini garis. Garis untuk GX ya. GX sama dengan apa itu? Formatnya MX plus C. Tuh di situ. M tuh berupa gradien di sini. Ini berupa gradien ngomongnya. Tingkat kemiringan suatu garis. Kalau M-nya plus itu naik ke atas. Kalau M-nya minus dia turun ke bawah garisnya. Nah, itu. Jadi nanti kalau mau dibuat sketsa bisa. Kalau misalnya bergabung jadi satu,
kalau misalnya bergabung jadi satu. Jadi kan kalau nih kurva ini, lihat kamu di atas ya. Nih lihat di bagian sini. Berarti kan A-nya positif ya, yang punya kurva kan. Kita pakai yang ini, bener yang ini punya. Nih yang bagian ini ya. Oke, udah dapet. Nah, terus yang untuk GX-nya kan M-nya itu 5 ya. 5 kan positif. Kalau positif berarti pakai yang naik. Oh, berarti gimana kenanya? Nanti bakal kayak gini nanti. Set, kurang lebih seperti itu. Dia naik ke atas. Nanti bakal ketemu kan? Tuh lihat tuh, bakal berpotongan di titik A sama B. Oh, jadi ini titik A-nya di sini, titik B-nya di sini. Kurang lebih seperti itu. Tuh, ada dua bagian, ya. Titik A sama titik B. Nah, udah dapat dari situ bisa kita cari nanti A-nya berapa dan B-nya berapa. Ya, kita mulai ya untuk bagian yang A ya. Kan saling berpotongan, berarti fx sama dengan gx. Kita mulai. Fx sama dengan Gx. Fx-nya apa? X kuadrat plus 6x min 16 sama dengan 5x min 4. Nah, semua yang di sebelah kanan tuh pindah ke sebelah kiri. Bisa. Jadi x kuadrat plus 6x min 5x min 16 ditambah 4 sama dengan 0. Udah. Jadi x kuadrat 6x kalau dikurang 5x jadi plus x ya, min 16 ditambah 4 kedapatannya min 12 di situ, terus sama dengan 0. Ini berapa kali berapa sama dengan min 12 dan berapa ditambah berapa sama dengan 1. Ya kalau kita cek hitungan di sini kedapatannya 4 sama minus 3, 4 tambah minus 3. Bener ya? Sama ya? Nih, udah dapat kayak gini tinggal dihitung. Jadi nanti x plus 4 dikali x min 3 sama dengan 0. Kalau x plus 4 kan sama dengan 0, x sama dengan minus 4. Satu lagi x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Tuh di situ. Udah dapat kayak gini. Kan yang diminta adalah koordinat. Kalau koordinat kamu harus cari sampai y. Ya, titik koordinatnya. Jadi y-nya tuh pakai punya siapa? Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Kenapa dua-duanya boleh? Karena kan fx sama dengan gx, kan sama. Ya udah kita pakai yang lebih gampang aja ya. Jadi kan y sama dengan 5x min 4 kan boleh. Y sama dengan 5x min 4. Pakai aja punya gx tadi. Kalau x-nya min 4 gimana? 5 dikali minus 4 dikurang 4. Jadi min 20 dikurang 4 sama dengan min 24. Oke, kalau misalnya pakai yang 3, y sama dengan 5 kali 3 dikurang 4. 15 dikurang 4 berapa? Oh, 11. Jadi titik yang A tadi, itu kan kamu cek. Kalau A itu kan yang X-nya yang duluan, yang minus 4 tadi. Oh, jadi titik A tadi, titik A itu berarti berapa? X-nya min 4. Oke, min 4. Y-nya berapa? Tuh, min 24. Min 4, min 24. Dan titik B-nya mana? Titik B-nya itu adalah yang X-nya yang 3 dan Y-nya adalah 11. Tuh barusan kita udah dapetin semua. Ya, hati-hati ya. Di bagian situ kita harus dapetin dulu titik-titiknya masing-masing. Oke, gimana sampai sini? Ada yang mau ditanya belum? Sebelum masuk ke persamaan garis singgung. Ini kita udah dapetin. Titiknya dulu yang penting. Oke? Ya, kita lanjut dulu ya. Kalau belum ada yang mau ditanya, kita lanjut ke yang B. Ini kan PGS ya. PGS kemarin kita ada bahas ya di bagian turunan. Kalau PGS persamaan garis singgung kita harus tahu dulu. Kalau persamaan garis singgung atau berupa tangent seperti ini, itu harus tahu M1 sama dengan M2. Satu kali turunan dari apa ini ngomongannya? Persamaan garis singgung kurva fx. Jadi fx itu tadi yang mana tuh? X kuadrat plus 6x min 16 ya. Satu kali kamu turunin dulu. Tentukanlah PGS kurva fx di titik A. A tadi apa dapatannya? Tuh baca. Tadi kita udah dapat di bawah tadi. Min 4, min 24. Oke.
min 4, min 24. Oke. Ini bertindak sebagai X1, ini bertindak sebagai Y1. Catat, simpan untuk nanti kita buat. Nah, sekarang coba dong, satu kali kamu turunin M-nya berapa dapatnya? Kan di sini Y-nya dapatannya apa? Kan Fx tadi X kuadrat plus 6X min 16. Satu kali kamu turunin, dy per dx. X pangkat 2 jadi 2X. 6X jadi plus 6. Itu ya gitu ya. Nah, inilah M1-nya. Nah, inilah M1-nya yang kamu bakal pakai. Jadi X-nya tadi berapa? Minus 4 ya. Input ke dalam situ. 2 dikali minus 4 ditambah 6. Jadi 2 kali minus 4 minus 8 ditambah 6 jadinya minus 2. Tuh dapat minus 2. Ya, gitu ya. Nih, kalau udah dapat ya tinggal kita beresin. Tuh M1 kan udah dapat minus 2. Karena dia garis singgung, M1 sama dengan M2, jadi M2-nya berapa? Sama dengan M1 minus 2 juga. Aman dong. Ini kan bukan PGN, bukan garis normal, tapi garis singgung. Ya, kayak gitu ya. Oke, rumus yang terakhir apa kalau persamaan garis singgung? Y min Y1 sama dengan M2 ngomongnya dikali X min X1. Y1 berapa? Tadi kita udah dapetin tuh di atas. Min 24 kan? Input min 24. M2 nya berapa? Min 2. X min X1-nya min 4. Tuh dapat di sana. Min kali min jadi plus sama dengan min 2 dikali X plus 4. Tuh di situ. Jadi kalau kita hitung, ini kan Y sama dengan min 2-nya kali masuk. Min 2X min 2 kali 4 min 8 ya. Untuk sampai situ tuh ingetin plus 24 pindah kanan jadi min 24. Jadi apa ini? Min 2x min 32. Oke, sampai di situ. Ya, itu ya. Jadi inilah PGS-nya, persamaan garis singgung tadi barusan. Tuh yang ini. Ya, seperti itu ya yang kita dapetin untuk nomor 2. Ya, lumayan panjang juga. Ya, hati-hati ya di bagian soal kayak gini. Tuh lihat, jadi kan kamu kerjain soal ini kayak apa? Ada satu soal tapi ada 2 bagian di sini. Yang nomor 2A-nya itu fungsi, urusan fungsi itu tuh. Kalau 2B-nya urusan apa? Turunan. Tuh masuk ke sana jadi. Ya, gabung jadi 1. Oke, lanjut lagi ya untuk nomor 3. Fungsi linear sama kuadrat udah beres. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini kita lanjut ke bagian fungsi logaritma. Ya. Fungsi logaritma kita lanjut di sini. Ini salah tulis ini. Ini bukan pertidaksamaan. Harusnya persamaan aja ngomongnya. Persamaan. Ini salah tulis. Persamaan. Nah, ini fx-nya apa? Di soal udah dikasih tuh. X min 1 kan? Ganti dong. 3 log kuadrat X min 1. Ini 3 log X min 1 tapi dipangkatin 2 ya. X min 1 dipangkatin 2. Tuh. Terus apa lagi? Min 3 sama dengan 0. Udah sampai sana. Sekarang kita coba lihat. Di sini omongannya, kita cek dulu bagian pertama. Ini nih siapa yang dipangkat 2? Yang dipangkat 2 siapa? Lognya atau fungsi fx tadi yang dipangkat 2. Ini yang dipangkat 2 itu lognya, ya. Lognya yang dikuadratin. Kalau ini siapa yang dipangkat 2? X min 1-nya. Tolong bisa bedain ya, yang mana yang dipangkat 2. Jangan sampai salah penulisan. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kamu cek nih. Cek di bagian ini. Ini sifat logaritma, sifat log, salah satu bagian yang kamu harus tahu. A log B pangkat M, pangkatnya kalau di belakang pindah ke depan jadi M dikali A log B. Yang pertama. Kalau A pangkat N yang di atas pindahnya kemana? Ke depan, 1/N. Tuh gitu ya, dikali A log B. Kalau ada pangkat di bagian situ, tolong pindahin ke depan dulu. Ya, jadi nggak boleh di belakang, harus pindah ke depan dulu.
Jadi 3 log pangkat 2 X min 1, pangkatnya ini kemana? Kalau pangkatnya ada di log, nah itu nggak bisa. Itu nggak bisa main pindah-pindah, tetap ada di situ kalau yang itu. Jadi ini kan punya log ini, ya. Jadi kayak gini buatnya nanti 3 log X min 1 tutup pangkat W di atas. Nah kayak gitu. Itu tuh kayak punya log. Jadi kan yang di pangkat 2 itu punya log full dia tuh. Basisnya juga ke pangkat, log juga ke pangkat. Jadi satu bagian deh kena semua di pangkat 2. Nah kalau yang ini apa ini? Kalau yang ini kan pangkat 2-nya ada di belakang tuh. Lihat nih kayak punya sifat log tadi. Sifat logaritma tadi. Yang ini nih. Tuh yang pangkat M. Ada di situ kan? Kayak jenisnya tuh yang kayak gitu, yang pangkat M itu ada di atas. Nah, jadi pindahnya kemana? Ke depan aja. Jadi 2 dikali 3 log X min 1. Nah kayak gitu ya, kayak gitu ya buatnya nanti ya. 3 log X min 1 min 3 sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah sampai sini gimana cara mencari X? Yang diminta itu adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Di sini kalau dapetin nilai X-nya itu nggak bisa langsung dapet, nggak, harus cari dulu pakai pemisalan. Kalau misalnya kurang lancar mau cepet kayak gitu kerjainnya, usahain dulu pakai pemisalan biar nggak ribet kayak gini. Lihat ya, misal A sama dengan 3 log X min 1. Nih lebih enak kayak gini. Tuh, itu lebih enak banget kalau ketemu kayak gini. Jadi ini nanti 3 log X min 1 itu kamu misalin A. Ini juga sama nih. Tuh, dapetin A. Jadi nanti kalau 3 log X min 1 kamu simbolin jadi A pangkat 2 dikurang apa nih? 2A dikurang 3 sama dengan 0. Nah, dapat seperti ini, ya udah kita coba. Berapa kali berapa sama dengan minus 3, berapa tambah berapa sama dengan minus 2. Nah, coba kita cari dulu. Ketemu soal seperti ini, berapa ini kedapatannya? Min 3 kali 1 dan min 3 tambah 1 ya. Min 3 tambah 1. Oh, ternyata benar. Oke, tinggal kita terusin aja. Jadi ini kalau kita cek hitungannya A dikurang A dikurang 3 dikali A tambah 1 sama dengan 0. Ya, jadi kita tinggal terusin. A min 3 kan sama dengan 0. Jadi A sama dengan apa? Min jadinya plus. A plus 1 sama dengan 0. Jadi A sama dengan min 1. Itu ya, kayak gitu kita beresinnya. A tadi apa? Ini bukan kayak gini selesainya. Belum beres ini. Kan yang diminta X, bukan A yang diminta. A itu kita buat sendiri dalam bentuk pemisalan biar nggak ribet nyelesainnya. Nih lanjut ya sedikit ya. Kan udah dapet A-nya. Sekarang kita mau cari X-nya. Tolong dong yang bagian atas tadi balikin lagi bentuknya ke situ. Substitusi balik. Substitusi lagi. Jadi A tadi kan dapatannya 3 log X min 1 tadi kita buat. Oh, kita masukin 3 log X min 1 sama dengan 3. Ini juga sama, 3 log X min 1 sama dengan min 1. Nah, kita coba ya, kita coba lihat dari sini. Pas kita udah dapet, nih hati-hati pas sampai sini, 3 log X min 1 sama dengan 3. Ini gimana cara kerjainnya? Sebelah kanan kamu boleh buat 3 log 3. Tuh kayak gitu. 3-nya ini taruh di bagian atas. Tuh kamu boleh kayak gitu. Boleh banget. Kenapa sih kayak gini kerjainnya? Ini kan basisnya berapa? Basisnya, angka basisnya 3 ya. Jadi sebelah kanan itu pakai 3 log 3. Jadi kalau angka basisnya 6, ya 6 log 6. Gitu pakai. Kalau 2, ya 2 log 2. Nah ini yang kalau 3 ini kan taruh di bagian pangkat. Tuh, taruh situ. Di bagian atas. Ini kan 3 tuh boleh kamu taruh depan. Jadi 3 log 3 kan 1. Oh, 3 kali 1 berapa? 3. Kayak balik awal lagi itu sebenarnya. Nah, tapi kan kita buat jadi log lagi. Dibalikin lagi ke dalam bentuk log biar kiri sama kanan bisa dicoret. Tuh lognya habis, 3 log juga habis, sama kan habis ya. Jadi kedapatannya X min 1 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27.
min 1 pindah kanan jadi plus 1. Jadi X sama dengan 28. Itu yang pertama dapatnya. Ya, oke ya. Itu yang pertama. Yang sebelah kanan apa yang kita dapat? 3 log X min 1 3x, bentar. Yang sebelah kanan juga sama ya. 3 log 3 dulu kamu buat, selesai. Min 1-nya jadiin pangkat. Kan bisa kayak gitu. Ya. Jadi 3 log sama 3 lognya coret dulu ya, coret dulu. Kedapatannya apa? X min 1 sebelah kanannya 3 pangkat min 1 itu berapa? 1/3. Jadi X sama dengan 1/3. Min 1 kalau pindah jadi plus 1. Jadi apa ini? 4/3. Nah, dapat deh 2 jawabannya. Ya, itulah himpunan penyelesaian dari X 4/3 dan 28. Ya, nanti dibaca lagi ya di sini ya. Penjelasannya udah lengkap dari bagian atas. Fungsi logaritma di mana fungsi itu dimisalin lagi dalam bentuk A. Jadi jelas nih, soalnya agak lumayan ini berbobot ya. Hati-hati ketemu soal kayak gini, fungsi logaritmanya seperti ini. Salah satunya kayak gini. Ya. Oke, kita lanjut lagi yang ke berikutnya. Nih, kita lanjut lagi. Apa ini? Fungsi eksponen. Sekarang fungsi eksponen yang kayak gini nomor 4 itu tuh apa ya? Fungsinya kita nggak tahu apa ya. Fungsinya kita nggak tahu apa, tapi disuruh buat. Tuh dari apa? Dari gambar yang dikasih tahu. Tuh dari gambar. Sekarang gimana caranya? Kalau misalnya gambar dikasih tahu, tapi kita disuruh buat fungsinya, itu beda ya. Beda ya, ngerjainnya beda di sini. Jadi kamu harus cari tahu dulu di sini titik-titik yang dilalui itu apa aja dan kita lanjutin ke buat fungsi eksponen. Ini memang agak lebih susah daripada fungsi yang udah ada kamu buat gambar. Nah, itu beda. Kalau itu kan fungsinya udah ada, terus buat gambar, itu lebih enak itu. Nah, kalau kayak gini kebalik, kalau kayak gini gambarnya udah ada, sekarang kamu buat fungsi. Nih, ini agak lebih susah loh ini agak lebih susah jujur aja nih. Makanya saya jelasin dulu ya, perkenalin dulu. Kalau kalian SMA juga ada kayak gini nanti, SMA-nya juga ada, terus juga kalkulus diulang lagi di perkuliahan. Ya, nanti yang gambar-gambar kayak gini nanti ada pembuktiannya. Ya, jadi pelan-pelan aja. Kalau mau yang diulang dari basic, dari dasar ya seperti ini memang bakal kena semua nih. Ya, ditunggu aja. Oke, kita mulai di bagian fungsi eksponen. Nih, lihat. Ini jelas banget di gambar. Itu ada 3 titik yang dilalui. 3 titik yang dilalui secara jelas di situ. Berapa koma berapa? Coba lihat dulu yang pertama di sini. Kalau yang ini, lihat yang pertama ini. Ini 0,2 ya. Jangan kebalik tulis ya. Jangan 2,0. Hati-hati bisa bahaya. Ini lanjut yang berikut. Apa ini? 1,3. Ini juga sama nih. 2,5. Ya, sebutin X-nya dulu baru Y. Jangan Y, X sudah. Kacau nanti malah ya. Hati-hati ya, jangan kebalik ya. Udah kita dapat kayak gini. Sekarang fungsi eksponen secara dasar ini formatnya gimana? Fungsi eksponen secara dasar formatnya apa dulu? Nih, Y sama dengan K dikali A pangkat X plus C. Itu yang kita pakai. Ini yang kita pakai secara dasar dulu. Belum aneh-aneh ya, belum. Saya belum kasih yang aneh-aneh, masih yang basic dulu. Oke, kita lanjut. Lihat titik-titiknya, 0,2, 1,3, dan 2,5. Awali dulu dengan 0,2. 0,2. Jadi ini sebagai X, yang ini sebagai Y. Ya udah, Y-nya 2 ya. 2. Terus X-nya itu 0 ya. Oke. A pangkat 0 berapa? 1 dong. Ya udah, jadi kedapatannya 2 sama dengan K plus C. Catat, itu yang pertama. Titik berikutnya siapa? Titik berikutnya 1,3 dan 2,5. Oke, kita mulai dibuat di bawah ya. 1,3 dan 2,5. Coba. 1,3 berarti kan Y sama dengan A kebalik. K dikali A pangkat X plus C.
Y tadi berapa ya? Y tadi 3 ya di situ ya. Hati-hati jangan kebalik. A dikali A pangkat 1 plus C. Terus yang 2,5 ini Y sama dengan K dikali A pangkat X plus C. Y-nya berapa? 5. K dikali A. A-nya berapa? Nggak tahu kan? Belum tahu ya. X-nya yang 2 ya. Oke. Nah, sudah. Berarti kan ini kalau kita lihat ini Y sama dengan K dikali A plus C. Kita cek di sini. Ini kayak bentuk apa ya? Kayak bentuk persamaan linear yang 3 variabel berarti ya. Ada 3 variabelnya. Ada K, ada A, sama ada C. Kita cari tiga-tiganya nilainya berapa. Nah, pakai trik apa di sini? Ya, pakai trik apa di sini? Kita coba cek di sini. Nih, lihat ya bagian atas yang kotakin di atas ini ya. Kalau ini kan K plus C sama dengan 2 ya. Berarti C sama dengan apa? 2 min K. Jadi semua di situ yang ada C-nya kamu ganti jadi K. Lebih enak. Coba ya kita cek ya. Yang pertama ini dulu. 3 sama dengan KA plus 2 min K. Tuh ya, diganti jadi kayak gitu ya. Disubstitusi ya. Nah, jadi 2-nya itu bisa nggak? Plus 2-nya pindah kiri. Plus jadi min. Ini KA min K. 3 kurang 2, 1. Ini sebelah kanan, kamu coba cek. Itu kan cuma K doang ya, cuma K aja. Berarti kan kalau cuma K aja, kan sama dengan artinya K dikali 1. Kan sama artinya kayak gitu. Jadi bisa nggak kalau sama-sama K-nya dikeluarin? Sama-sama K-nya itu dikeluarin. Nih, jadi K dikali dengan apa? A min 1. Tuh seperti itu. Jadi nanti K-nya kali silang ke bawah. 1 per K sama dengan A min 1. Oke, seperti itu. Jadi bisa kita terusin. Jadi nanti kalau kedapatan kayak gitu, jadi A-nya apa? Min 1-nya kan bisa pindah nanti. Min jadi plus. Oh, jadi kedapatannya A itu sama dengan 1 per K ditambah 1. Tuh samain penyebut ya. K-nya kali silang kan bisa. K kali 1 kan plus K. Tuh. Bawahnya ada per K. Tuh, samain penyebut. Samain penyebut. Jadi semuanya serba ada plus K kayak gitu. Ada KK-nya. Pasti. Semuanya serba itu. Nih, begitu juga yang sebelah kanan. Nih, yang terakhir nih. Lihat ini. Ada main min K kan? Ini juga main ada plus K per K ya. Nah, begitu juga yang sebelah kanan yang terakhir ini. Nih, lihat. Ini yang terakhir, coba semuanya ubah jadi K. Untuk 5 sama dengan K, tetap K. A-nya bisa nggak diganti jadi kayak gini, 1 plus K per K. Oh, silakan. 1 plus K per K. Terus C jadi apa? C tadi gantinya jadi 2 min K. Oh, masukin 2 min K. Masukin aja nggak apa-apa. Nah, udah dapat kayak gini, itu kan ada plus 2 ya, min K. Apakah bisa langsung pindah ininya ke sebelah kiri? Bisa ke sebelah kiri semua? Bisa aja, nggak apa-apa. Plus 2 min K, jadi dibalik ya. Plus 2 kalau dipindah jadi min 2, pindah ruas kan. Min K kalau pindah jadi plus K. Bisa. Nah, ini ingetin ya. 1 plus K kan dipangkat 2 jadi 1 plus K dipangkat 2. Kalau yang di bawah itu K kalau dikuadratin jadi K kuadrat. Seperti itu, K kuadrat. Oke, 5 kurang 3 itu 3 ya. 5 kurang 2 itu 3 ya. Jadi nanti 3 plus K atau K plus 3. Ini K. Ups, tunggu dulu. Lihat sampai sini. Lihat bentar. Ada K. Ada K kuadrat. Bisa nggak coret? Oh, bisa. Coret dulu, nggak apa-apa. Kak, ini coret, yang ini kamu coret. Kan kebanyakan yang di bawah pangkatnya. Pangkatnya lebih 1. Jadi yang di atas itu kamu biarin K pangkat 2, 1 plus K pangkat 2 nanti kita jabarin, yang di bawah nanti per K. 1 plus K kalau pangkat 2 itu kan sama artinya dengan 1 plus K dikali 1 plus K. Sama ya? Jadi 1 kali 1, 1. 1 kali K, K. K kali 1 itu K. K kali K itu K kuadrat.
Jadi sama arti dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Itu yang bagian atas. Jadi K kuadrat plus 2K plus 1. Yang di bawah K, boleh kali silang? Boleh banget. Ya, boleh banget. Jadi apa ini? K dikali K plus 3. Ini K kuadrat plus 2K plus 1. Kali masuk. Jadi K kuadrat plus 3K sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Nih, udah dapat kayak gini. Lihat tuh kiri sama kanan. Aduh, enak banget ini. Kalau udah sampai sini, enak, udah dapat lah. Coret. Habis ya. Terus 2K ini bisa pindah kiri? Oh, bisa banget. 3K dikurang 2K sama dengan 1. K sama dengan K. Sama dengan 1. Dapat dong. K sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1, oke. Dapetin A-nya sama dapetin C-nya. Apa tadi A-nya? Itu kan 1 ditambah 1 dibagi 1, ya kan? K tadi kan 1. 2 bagi 1, 2. Oke, catat. Itu A-nya 2. C tadi apa? C tadi kita dapetin dari atas persamaannya 2 dikurang K. Oke. 2 dikurang K. K tadi apa? 1. Jadi kalau 2 dikurang 1 apa? 1. Selesai. Jadi persamaan fungsi eksponennya apa yang kamu dapat? Udah dapat semua nih ya. A, K sama C-nya. Fungsi eksponen tadi kan formatnya Y sama dengan K dikali A pangkat X plus C. K tadi mana? 1. A-nya 2. C-nya 1. Oh ya sudah. 2 pangkat X plus 1. Ini yang kita dapetin. Itulah nilainya untuk fungsi eksponen. Nah, kedapatan kayak gitu. Jadi mana jawaban yang benar? 2 pangkat X plus 1 itu yang benar, itu bukan B ya. Tuh perhatiin tuh. Lihat nih. Bukan itu ya, tapi yang ini yang benar. Tuh 2 pangkat X plus 1 karena plus C itu di bawah bukan di atas. Ya, hati-hati ya. C ya, bukan B. Hati-hati. Oke, sampai sini. Tuh nomor 4 ya. Tuh panjang ya. 1 halaman tuh. Tuh sampai untuk ngedapetin nilai A, K sama C-nya. Sebenarnya ini bisa sih kamu mainnya tuh 0,2, 1,3, 2,5. Kamu main sistem coba-coba masuk ke dalam sini bisa. Ini kan pilihan ganda ya. Tapi gimana kalau nggak pilihan ganda? Kalau soal cerita, soal esai. Makanya saya biasain. Nggak ada kan yang mau ini kan? Kalau misalnya mau masukin kemana kalau soal cerita? Dicoba-coba. Gimana itu? Makanya saya kasih saya kasih penjelasan dalam bentuk soal cerita. Nah, beginilah cara penjabarannya begini. Harus dijabarin banget. Kalau pilihan ganda oke lah masukin. Nah, tapi gimana kalau soal cerita? Itu ya. Oke ya, pas sampai sini ya. Ini kita udah bahas soal nomor 1, 2, 3, 4 tadi bagian fungsi ya. Untuk yang domain sama range. Terus nanti bagian itu ada fungsi kuadrat sama linear. Ini eksponen yang tadi logaritma. Nanti berikutnya kita bakal lanjut ke bagian kedua nanti ya di part 2. Nanti itu komposisi, ada inverse-nya. Nanti di bagian situ nanti bakal dibolak-balik. Ya, oke ya. Untuk pertemuan kali ini kita di bagian pertama itu ngebahasnya sampai sini dulu. Nanti untuk bagian berikut ya kita akan kena di bagian sana. Sampai sini kita batasin ke fungsi eksponen dulu. Oke ya, nanti kalau kita mau lanjut lagi di pertemuan berikutnya, nanti dilihat bagian kedua ya. Di bagian kedua ditunggu aja, nanti bakal diupload semua. Oke, thank you ya semuanya ya. Selamat malam.